Hello, good morning everyone. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Okay, how are you today, guys? Udah pada sarapan belum? I'm fine, Miss. Sudah, Miss. Belum I'm sarapan good, ya? Miss. Waduh, Sudah. ada yang belum sarapan nih. Alright, jangan lupa sarapan ya teman-teman semua, karena kalau sarapan pagi itu penting banget buat kita ya, karena selain untuk menambah stamina, itu juga untuk menambah semangat kita untuk belajar di pagi hari ya. Jadi jangan lupa sarapan tuh Dewi Antari ya. Jangan lupa sarapan nih Dewi Antari. Alright, so as usual, before we start our class today, let's pray together. But who's captain of the class? Me, Miss Lila. Alright, so Lila, please lead your friends. Alright, Miss. Alright, everyone. Let's pray together. Start pray. Pray, finish. Okay, thank you Lila. So now let me check your attendance. Jadi tolong bagi teman-temannya yang belum join untuk segera disuruh join ya, karena Miss akan segera absen. Alright, so for the first student we have Dewi Antari. Dewi Antari, are you here? Yes, Miss. Okay, good. And then Lila Georgina. Present, Miss. Okay, good. And then Nancy Carolina. Hello, Nancy, are you here? I think she have bad connection, Miss. Oh, bad connection. Okay, it's okay. And for the last, we have Putu Heni Kamilayanti. Are you here, Heni? I'm here, Miss. Alright, good. Jadi yang belum hadir itu hanya Nancy saja ya. Okay, that's fine. But let me know kalau misalkan Nancy sudah join ya. Alright, so everyone, welcome back to my channel ya. Kok my channel? Welcome back to my class ya, bukan my channel, sorry. Ya, so last week kita sudah belajar mengenai asking and offering help ya. Nah, untuk minggu ini atau untuk hari ini, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Does anyone know? No, Miss. No? Alright, that's fine ya. Karena kalian belum tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, Miss akan berikan sedikit spoiler ya mengenai materi kita hari ini. Nah, wait, Miss share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat screen Miss? Sudah, Miss. Alright, good. Sudah, Miss. Alright, good. I'm sorry, Miss. Yeah, as you can see here, I have... Can you hear my voice? Who's speaking? Nancy, Miss. Yeah, why Nancy? So I late to come to your class because my connection. Oh, okay. That's fine, Nancy. But next time make sure ya, kalau bisa cari tempat yang sekiranya sinyalnya bagus, jadi nggak mengganggu pembelajarannya, Nancy ya. Okay, Miss. Thank you. Alright, that's fine. So let's continue ya. So I have two pictures here ya. Ada dua gambar di sini. Dan gambar-gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi coba kita lihat. Ada gambar pertama. Nah, gambar pertama ini ada dua orang. Ada laki-laki dan ada perempuan ya, sedang melakukan sebuah percakapan. Kemudian di gambar kedua nih, kalau kita bisa lihat, ini nih seperti kalimat ya. Jadi, kalau misalkan kita perhatikan pada gambar ini, ada yang tahu nggak maksud dari kedua gambar ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Can I, Miss? Yes, Lila? Menurut saya meminta pendapat, Miss. Oke, meminta pendapat. Alright, kita keep dulu jawabannya. Selain meminta pendapat, ada hal lain nggak dari gambar-gambar ini? May I, Miss? Yes, Henny. Maybe that's about memberikan pendapat, Miss. Oke, memberikan pendapat ya. Thank you Lila and also Henny ya. Jadi kita sudah dapat dua jawabannya, ada menanyakan pendapat dan juga memberikan pendapat
Nah, coba kita lihat ya, apa benar jawabannya itu? Nah, sekarang kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ada 2 orang nih. Ya, kita anggap aja ini kakak dan adik ya. Jadi kakaknya yang cowok, adiknya yang perempuan. Nah, jadi si kakak ini bertanya nih ke adiknya, "Don't you think it's good?" Bukankah kamu pikir ini bagus? Nah, si kakak ini dia itu menanyakan apa sih ke adiknya? Menanyakan pendapat. Ya, jadi si kakak ini itu menanyakan pendapat dari adiknya. Ya, jadi untuk jawaban menanyakan pendapat itu benar ya. Tuh Lila sudah benar ya. Kemudian jawaban dari Henny memberikan pendapat. Dari mana sih kok bisa memberikan pendapat? Nah, ini tadi kan si kakak menanyakan pendapat ya kepada si adiknya. Kemudian si adiknya balaslah, dia menanggapi, I think, nah itu sudah termasuk ke dalam kalimat atau contoh untuk memberikan tanggapan ya. Sama halnya dengan gambar yang kedua nih, in my opinion, kalimat in my opinion ini merupakan salah satu contoh dari memberikan pendapat ya. In my opinion, menurutku kayak gitu ya kan. Si kakak menanya tuh, si kakak bertanya, don't you think it's good? Nah, kalau si adiknya jawab in my opinion, nah itu sudah termasuk dia ingin memberikan pendapatnya ya. Jadi sudah benar jawabannya, yaitu menanyakan pendapat dan juga memberikan pendapat. Alright, sekarang setelah kita sudah membahas kedua gambar ini, ya, sekarang sudah terpikirkan nggak sih apa yang mau kita pelajari untuk hari ini? Apa sih yang mau kita pelajari ya untuk hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya? Tentang asking and giving opinion, Miss. Yes, good ya. So today we're gonna learn about asking and giving opinion ya, menanyakan atau memberikan pendapat. Good, one bonus point for Lila ya. Good job Lila. So untuk teman-teman yang lain yang mau dapat tambahan poin ya, dapat bonus poin, please Miss tunggu keaktifannya karena aktif itu dapat nilai tambahannya di dalam kelas, oke? Alright, so as I said before ya, we are gonna learn about asking and giving opinion, menanyakan atau memberikan pendapat. Sekarang setelah kita tahu nih, kita mau belajar asking and giving opinion. Ada yang tahu nggak tujuan kita mempelajari asking and giving opinion ini apa sih? Apa sih tujuan kita mempelajari materi kita ini, Miss? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Can I, Miss? Yes, Lila. Untuk mengetahui cara menanyakan dan memberikan pendapat yang baik, Miss. Oke. Jadi Lila bilang tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui cara menanyakan pendapat dan juga memberikan pendapat dengan baik. Good ya, sudah benar ya jawabannya Lila. Kemudian selain itu, tujuan lain dari kita mempelajari asking and giving opinion ini adalah supaya kita terbiasa ya, membiasakan diri menggunakan kalimat-kalimat untuk menanyakan pendapat maupun memberikan pendapat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi itu dia tujuan dari kita mempelajari asking and giving opinion. Good ya. Now, setelah kita selesai dengan pembahasan gambar, juga kita sudah tahu materi kita hari ini apa. Ya, sekarang Miss punya sebuah video pembelajaran ya untuk kalian. Tentu saja mengenai asking and giving opinion ya. Jadi, setelah Miss putar videonya, please ya tolong didengarkan dengan baik, oke? Sudah muncul belum di screen videonya? Ya, Miss. Sudah muncul. Alright. So, but how about the sound? Can you hear it? Hari ini kita. Can you hear it? Yes. Yes, Miss. Okay, good. So, happy watching everyone. Pelajaran sambil rebahan atau video lesson di hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Apa sih itu asking and giving opinion? Yuk kita belajar satu persatu. Dari kata asking opinion. Asking artinya adalah meminta. Sedangkan opinion adalah pendapat. Jadi, asking opinion adalah
sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Contohnya nih, misalnya, bagaimana menurutmu tentang tasku mungkin? Atau gimana pendapat kamu tentang bajuku? Menurut pandangan kamu, gimana sekolah online sekarang? Nah, itu adalah beberapa contoh dari asking opinion. Lalu, ungkapan apa saja yang lazim digunakan di dalam bahasa Inggris pada asking opinion? Yang pertama, kita bisa menggunakan what do you think about? Apa yang kau pikirkan tentang? Contohnya, misalnya, what do you think about my painting? Apa yang kau pikirkan tentang lukisan saya? Nah, setelah about ini bisa kamu isi dengan terserah kamu, misalnya my painting, my bag, my hair, atau misalnya this school, dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu bisa menggunakan what is your opinion about? Apa yang kamu pikirkan tentang bla bla bla? Contohnya misalnya, what is your opinion about Father Song? Nah, setelah about, kamu bisa mengisinya dengan kata yang kamu inginkan. Apa pendapat kamu tentang lagu Butter? What is your opinion about PBS? What is your opinion about Album? Kamu juga bisa menggunakan what atau how about. Bagaimana tentang bla bla bla? Contohnya misalnya, how about going to bookstore tonight? Bagaimana kalau misalnya kita pergi ke toko buku malam ini? Kamu juga bisa menggunakan how do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Contohnya misalnya, how do you feel about studying at home while pandemic? Bagaimana perasaanmu belajar di rumah selama pandemi? Selain itu, kamu juga bisa menggunakan any comment about? Ada komentar tentang? Contohnya misalnya, any comment about my new blue hair? Ada komentar tentang rambut baruku? Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Would you give me your opinion on? Maukah Anda berikan pendapat tentang? Nah, ketika kamu bilang would you give me your opinion on, ini merupakan asing opinion lebih formal ya. Kalau kamu menanyakan kepada orang-orang yang jauh lebih tua di atas kamu misalnya, ataupun atasan kamu. Contohnya misalnya, would you give me your opinion on your meeting schedule? Maukah Anda memberikan pendapat tentang jadwal rapat kita? Yang terakhir, kamu juga bisa menggunakan what is your point of view? Apa sudut pandang kamu? Setelah orang lain meminta pendapat kita pasti juga akan memberikan pendapat kita dong ya. Nah, memberikan pendapat ke orang lain ini disebut dengan giving opinion. Dari kata giving yang artinya adalah memberi, opinion artinya pendapat. Giving opinion adalah sebuah ungkapan memberikan pendapat terhadap orang lain. Jadi, ketika kita dimintai pendapat oleh orang lain, sebaiknya kita memberikan pendapat. Nah, sebelum mengutarakan pendapat, awali dulu nih dengan ungkapan-ungkapan giving opinion. Contohnya misalnya, kalau kita di dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan, saya pikir, menurutku, menurut pandangan saya. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kamu gunakan sebagai awalan sebelum kamu berpendapat terhadap sesuatu hal. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan dari giving opinion yang lazim digunakan. Yang pertama, kamu bisa menggunakan I think. Menurutku, kamu juga bisa menggunakan I personally think. Menurut saya pribadi, in my opinion, menurut pendapat saya, from my point of view, dari pandangan saya, in my view, menurut pandangan saya, I feel, aku rasa, to my mind, menurut pikiranku, as far as I know, sejauh yang saya tahu, I personally believe it. Saya secara pribadi yakin bahwa, ya, tidak sejujurnya, kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini dalam memberikan sebuah opini. Nah, ini adalah rangkuman dari asking opinion dan giving opinion. Okay, so after you watch the video ya, I hope you can understand about asking and giving opinion ya. Karena tadi di video juga sudah sangat jelas mengenai asking and giving opinion, kemudian
contoh-contohnya juga sudah jelas banget ya tadi mbak-mbaknya menjelaskan. But I wanna give a little more explanation about asking and giving opinion ya, supaya kalian lebih paham lagi ya mengenai asking and giving opinion. So today we'll learn about asking and giving opinion. Ada asking and giving opinion. So asking opinion. Asking itu artinya bertanya atau menanyakan ya. Sedangkan giving itu artinya memberi ya. Jadi asking opinion kalau digabung itu artinya menanyakan pendapat ya. Jadi asking opinion adalah ungkapan yang kita gunakan saat kita ingin menanyakan pendapat orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin bertanya nih kepada teman kita, menanyakan pendapat teman kita mengenai tas kita misalkan ya, kita baru beli tas gitu, terus kita nanya ke teman kita, what do you think about my new bag? Nah, itu sudah termasuk ke dalam contoh dari asking opinion. Ya, so what about giving opinion? Giving opinion itu kebalikan dari asking opinion. Kalau asking itu menanyakan, sedangkan giving itu adalah memberi, ya, memberikan pendapat. Jadi giving opinion itu adalah ungkapan yang kita gunakan saat kita ingin memberikan pendapat kita kepada orang lain. Nah, contohnya nih, tadi kan ada teman kita yang baru beli tas tuh. Kita ditanya ini pendapat kita sama teman kita. What do you think about my new bag? Nah, terus jawaban kita ya, I think your bag is cute. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti I think your bag is cute itu termasuk contoh dari kalimat giving opinion. Ya, itu dia perbedaan antara asking dan giving opinion. Nah, setelah pengertiannya, kemudian tadi juga diberikan contoh-contohnya ya, lengkap sekali tadi diberikan contoh-contoh dari asking dan juga giving opinion. Ini bisa kita lihat juga di sini ya. Ini rangkumannya dari contoh-contoh kalimat asking and giving opinion. Nah, sekarang nih, Miss mau coba cek pemahaman kalian ya, setelah tadi nonton videonya nih. Sudah paham nggak sih kalian sama materi ini? Ya, Miss mau tanya, siapapun boleh jawab. Ya, kalau misalkan Miss bilang, any comment about my new haircut? Nah, itu termasuk kalimat asking opinion atau giving opinion. Ada yang tahu? May I make? Yes, Henny. That's about asking opinion. Ya, good. Kenapa asking opinion? Karena dia itu menanyakan pendapat ya. Any comment about my new haircut? Ada komentar nggak atau ada pendapat nggak mengenai gaya rambut baruku kayak gitu ya? Itu dia menanyakan pendapat. Kemudian kalau Miss bilang, in my opinion, your new haircut is cute. Itu termasuk apa? Asking atau giving opinion? May I, Miss? Ya, Antari. So I think it's giving opinion, Miss. Yes, good. Giving opinion ya, karena dia memberikan pendapatnya terhadap gaya rambut baru temannya itu ya. Jadi dia mengatakan, I think your new haircut is cute ya. Menurutnya kalau menurut dia rambut si temannya itu terlihat lucu gitu di dia ya. Jadi itu dia perbedaan antara asking and giving opinion. Good ya, kalian sudah bisa membedakan mana asking dan juga giving opinion ya. Good job. So I think you guys already understand about the material, but karena Miss ingin kalian lebih paham lagi ya mengenai materi kita hari ini, jadi Miss sudah siapkan contoh juga, masih lanjutan dari video ini ya. Miss akan berikan contoh percakapan mengenai asking and giving opinion. Jadi tolong diperhatikan ya. Sekarang kita lanjut ke contoh conversation ya. We will have a long holiday next month. Kita akan libur panjang di bulan depan. What about going to Jeju Island? Gimana kalau kita misalnya pergi ke Jeju? Dijawab nih, I think it's good idea. Saya rasa itu ide yang cukup bagus. Jeju Island is a beautiful island. Jeju itu adalah pulau yang sangat indah. Ya. Alright, so ini dia contohnya ya, contoh conversation yang singkat ya.
Di sini ada 2 orang ya, kita sebutnya Mr. P and Mr. J ya. Jadi ada 2 orang teman, di mana Mr. P ini bilang ke Mr. J kalau mereka itu akan punya liburan yang panjang nih bulan depan. Jadi si Mr. J ini nanya atau menyarankan ke Mr. J kalau gimana kalau kita pergi ke Pulau Jeju? What about going to Jeju Island? Nah, dari kalimat what about going to Jeju Island, ini bisa kita lihat ya kalau ini adalah kalimat atau menanyakan pendapatnya. Jadi si Mr. P ini menanyakan pendapat kepada Mr. J. Nah, terus dijawab sama Mr. J, I think it's good idea. Ya, nah si Mr. J setuju nih, pendapat dari Mr. J adalah dia pikir kalau idenya Mr. P itu bagus gitu loh. Kalau berarti dia setuju untuk pergi ke Pulau Jeju ya. Itu pendapat dari Mr. J. So, I think it's a good idea ini adalah kalimat dari memberikan pendapat ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan Jeju is a beautiful island ya. Pulau Jeju adalah pulau yang indah ya. Alright, that's all about the conversation ya, di example of conversation. So now, setelah kalian nonton, kemudian juga memperhatikan contohnya, sampai sini sudah paham belum sama materinya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Alright, Miss. good. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita next ke sesi yang berikutnya? Tidak, Miss. No? Alright then. I think you guys already understand ya about the material. Kalau gitu sekarang kita ngapain ya? Oh, alright. So, mungkin sekarang Miss akan bagi kalian ya menjadi beberapa kelompok. But I want to ask your opinion ya. Kalian mau kelompoknya bagi sendiri atau Miss yang bagikan? Dibagikan, Miss. Oh, oke. Jadi Miss yang bagikan ya. Alright, so langsung saja mungkin for group 1, Nancy and Lila. Nancy and Lila, you're here? Yes, Yes, Miss. Okay, good. And for group 2, we have Penny and Antari. Are you here, guys? Yes, Miss. Yes. Okay, good. Jadi untuk pembagian kelompoknya sudah pas ya? Pas, Miss. Alright, good. So, sekarang pasti kalian sudah bertanya-tanya nih, kenapa sih kok tiba-tiba bentuk kelompok gitu ya? Nah, jadi Miss sekarang, Miss itu sudah siapkan sebuah kuis ya, kuis siapa cepat dia dapat. Jadi untuk kalian, jadi dalam kuis ini ya, kalian itu setiap kelompok akan cepat-cepatan ya, atau lomba-lomba untuk menjawab cepat pertanyaan yang akan Miss berikan ya. Jadi Miss juga sudah siapkan beberapa soal untuk kuis, dan I have a rules juga ya, Miss juga punya aturan. Jadi untuk yang ingin menjawab ya, yang ingin menjawab kuis, Miss harapkan hanya menggunakan fitur raise hand saja ya, atau mungkin kalian bisa chat di kolom komentar bagi yang mau. Tapi untuk chat di kolom komentar hanya menggunakan nomor kelompok saja. Misalkan kelompok 1, nah kalian tulis 1 di kolom komentar. Jadi nanti Miss akan tunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk menjawab kuis yang akan Miss berikan. Oke, so tidak ada yang on mic ya, apalagi bersuara langsung, tapi hanya menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom chat ya. Alright, so sampai sini sudah paham? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Alright, good. So now without further ado, let's we move to the quiz ya. Get ready ya everyone. Jadi sudah siapkan. Alright, so let's start. Quiz number 1. Okay, so here we have Rizky and also Fabian ya. Di sini Rizky bilang ke Fabian, I think our city is safe from the fire, so we can go around. Nah, katanya Rizky, dia pikir kalau kotanya itu sudah aman dari virus, jadi mereka bisa jalan-jalan gitu. Nah, terus si Fabian jawab, but I don't think so, blah blah blah, our city is not safe, we must stay at home at least in lockdown time.
Nah, si Febian ini nggak setuju sama omongannya Rizky. Dia bilang kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Bla bla bla, our city is not safe ya. Si Febian bilang kalau kotanya itu belum aman gitu. Jadi kita harus tetap di rumah seenggaknya pada masa lockdown itu katanya. Nah, mana nih kalimat yang tepat untuk mengisi yang bolong ini? Ayo, siapa yang bisa? Come on. No one? Okay, Lila. Come on. I think the answer is A, Miss, in my opinion. Okay, so the answer is A, in my opinion. Good ya. Kenapa in my opinion ya? Karena di sini sudah, kalau bisa lihat, kalau jawaban B, ya see you next time. Ya itu nggak cocok ya. Kemudian yang C, you know it. Itu juga nggak cocok. You know it or city is not safe ya, kurang tepat. Kemudian yang D juga kurang tepat. I'm thinking of the virus. So the answer is A. Good. So 1 point for group 1 ya. Next. Okay, so we have Jay and Min. So Jay said that K-drama Squid Game is a great series. What do you think about K-drama Squid Game? Nah, jadi Jay bilang ke Min kalau drama Squid Game itu drama yang bagus gitu loh. Bagaimana menurutmu mengenai drama Squid Game? Nah, dibales nih sama Min. I think bla 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 bla. Yo, siapa yang bisa? Wait, let me see. All right, so Henny, come on, Henny. Okay, so I think the answer is D. I love Squid Game. It's very interesting. Good, yeah. So that's right. The answer is D. I love Squid Game and it's very interesting. Jadi aku suka Squid Game dan itu sangat menarik. Good, ya. 1 point for group 2. And then next. Okay, next the third, ya. So here we have J and Jake. Ya, ada J nih yang pertama. Udah kosong ya. Our English class is so fun and very interesting. Ya, kelas Inggris kita itu, kelas bahasa Inggris kita itu sangat seru dan sangat menarik katanya Jay. Terus Jay bilang, yes, you're right, I think so too. The English teacher conveys the lesson interesting. Ya, katanya Jay itu setuju sama omongannya Jay. Dia pikir katanya guru bahasa Inggris itu menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Nah, ayo kalimat apa yang tepat untuk di awal J ini? Ada yang bisa? Okay, ada Dewi Antari. Come on. Okay, thank you, Miss. So my answer is C, I think. Okay, the answer is C, I think. Good ya. Ini adalah jawaban yang paling tepat untuk mengisi bagian kosong ini. I think. Good ya. Tadi Dewi Antari ya. Okay, so for group 1, you got 1 point. Next. Okay, the fourth quiz. Ada June and also Suga. So here June say to Suga, after school Jimin feels very tired and he gets dizzy. Ya, setelah sekolah Jimin itu merasa capek dan juga pusing katanya Jun. Terus juga bilang I think bla 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 bla. And if it's not necessary he doesn't leave the bed ya. Katanya juga aku pikir bla 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 dan kalau misalkan bukan urusannya penting ya dia nggak perlu meninggalkan kasur. Nah, jawaban yang mana nih yang tepat? Ya, ada yang tahu? Alright, Lila Georgina, come on. I think the answer is C, Miss. He should lie down and have bed rest time. Okay, good. Jawabannya adalah C. You should lie down and have bed rest time ya. Jadi dia harus berbaring dan juga memiliki waktu untuk tidur gitu ya. Good. Good job ya jawabannya C. And then next. Okay, we have Helly and Jion. So Helly say, Jion, would you like to give me an opinion about my poetry? Katanya, Jion mau nggak kamu memberikan opinimu mengenai puisiku, katanya Helly gitu. Terus dibahas sama Jion, of course, I think you should use attractive themes and titles. It will be great poetry.
Nah, Jian bilang, oh ya, katanya seharusnya kamu itu menggunakan tema dan judul yang menarik, yang atraktif ya. Jadi itu akan membuat visimu jadi bagus, katanya Jian gitu. Terus Heli bilang, thank you very much Jian, and Jian said it's okay. Alright, so dari dialog ini, dari percakapan ini, the dialogue about tell us that Heli is, jadi Heli ini ngapain sih di percakapan ini? Heli itu minta apa sih ke Jian? Oke, Nanzi. Hello. Can you hear my voice? Yes, of course. Okay, thank you, Miss. So number 5, the answer number 5 is B, asking for opinion. Can you repeat one more time? The answer is D, asking for an opinion. Okay, asking for an opinion. Ya, good. Kenapa asking for an opinion? Karena si Heli ini menanyakan pendapat ya. Would you like to? Nah, kalimat would you like to ini merupakan kalimat dari asking opinion. Good. And then next, ada Sion dan Jaka. Sion, can you give me an opinion about my sculpture? Nah, katanya Sion bilang ke Jaka, bisa nggak kamu kasih opini atau pendapatmu mengenai patungku, patung buatanku gitu. Terus si Jaka bilang, sure, I think you should have had fixed the hand, katanya. Oh iya, aku pikir kamu harus memperbaiki tangan dari si patungnya gitu ya maksudnya. Dan Sion say, thank you very much Jaka, and it's okay. Nah, sama nih kayak yang tadi ya. Cuma di sini itu ditanyakan si Jaka ini sedang apa sih di sini? Si Jaka ini ngapain sih dia? Ada yang tahu? Okay, Lila, Georgina, come on. All right. I think the answer is C, Miss, giving an opinion. Okay, the answer is C. Good, giving an opinion ya, karena dia memberikan pendapatnya kepada Sion mengenai patungnya ya. Jadi Jaka itu memberikan pendapat kalau Sion itu harus memperbaiki tangan dari si patung itu. Good, ya, C jawabannya. And then next. Okay, I think this is the last ya. So we have Ethan and also Johnny. So Ethan say, hi, would you like to do something with me this weekend? And then Johnny, sure, what shall we do? Katanya. Ethan, I don't know, do you have any idea? Nah, jadi di sini Ethan itu bilang ke Johnny, mau nggak kamu melakukan sesuatu denganku di liburan ini, katanya gitu. Dan Johnny bilang, oh oke gitu, kita mau ngapain nih gitu, dia tanya. Terus Ethan bilang, I don't know, do you have any idea? Nah, si Ethan nggak tahu, dia nanya balik ke Johnny, punya nggak kamu ide gitu. Terus akhirnya Johnny apa ya, kayak memberikan idenya kalau what about going to cinema? Gimana kalau kita nonton? Atau gimana kalau kita ke bioskop gitu? Nah, si Ethan bilang that sounds good ya. Oh, itu kedengarannya bagus gitu katanya. Alright, so from this dialogue ya bisa kita simpulkan apa sih topik dari percakapan ini? Oke, Henny, come on. I think the answer deciding place to watch movie. Can you repeat one more time? What's your answer, Henny? I think the answer is, I'm sorry, Miss. I think the answer is planning to spend time on weekend. Okay, so your answer is B, right? Alright, good. So the answer is correct ya. Jadi jawabannya adalah B, planning to spend time on weekend ya. Kenapa kok bisa planning to spend time on weekend? Karena bisa kita lihat di sini ya dari awal itu sudah menanyakan mau nggak kamu ngabisin atau melakukan sesuatu denganku di weekend ini gitu. Terus mereka omongin deh mereka mau kemana, mereka melakukan apa ya. Jadi jawabannya adalah B, planning to spend time on weekend. Good ya. Alright, so I think that's all ya. Jadi sudah habis, sudah selesai ya. Good job everyone ya. You guys menjawab kuisnya dengan benar ya dan sudah betul juga semua jawabannya. So kita ke hasil akhir ya. Untuk group 1, you got 3 points
4 points, and for group 2 you got 3 points. Okay, so congrats for group 1 ya. But for group 2 don't be sad ya, karena you guys did really well too ya. Kalian semua melakukannya dengan baik ya. Dari menonton video di awal, kemudian menjawab kuisnya juga tadi ya. You guys did really well ya. I'm so proud of you. Good. Oke, sampai sini. Ada yang masih mau ditanyakan nggak mengenai materinya? Tidak, Miss. Dari saya tidak, Miss. Alright, okay, because there's no more question ya, and waktunya juga sudah mau habis, jadi Miss mungkin akan tutup ya. Oke, sebelum kita akhiri pada hari ini, Miss ingin ada volunteer ya atau perwakilan dari kalian yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau nggak? Yes, Nancy, please. Okay, Miss, thank you. Can you hear my voice? Yes, of course. Baik. Hari ini kita belajar bagaimana cara menanyakan pendapat orang lain seperti menggunakan kalimat what do you think and what is your opinion and extra. Okay, good. Thank you, Nancy. The others, maybe? Can I try, Miss? Yes, Henny, go on. Jadi selain kita juga menanyakan tentang pendapat seperti yang dikatakan Nancy, kita juga sudah belajar mengenai giving opinion seperti ekspresinya I think or in my opinion seperti itu. Thank you. Okay, good. Thank you ya for Nancy and Henny yang sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Thank you so much. And please ingin ingatkan kalian ya, jangan lupa untuk terus berlatih bahasa Inggris kalian ya, mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena kalau kalian terus berlatih dan juga bersungguh-sungguh dalam belajar, pasti ada sebuah kemajuan ya. Alright, so maybe that's all for today. Yeah, thank you for joining today's class. But before we close, let's we pray together, okay? Lila, please lead your friends. All right, everyone. Let's pray together. Start pray. Pray finish. Okay, thank you, Lila, and also everyone. You guys did really well today. Yeah, I'm so proud of you. And that's all for today. Thank you for joining today's class. See you again. Yeah, stay healthy and bye-bye.